Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Mas Gobel di channel Pos Ronda Horor. Pada kesempatan kali ini, Mas Gobel akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Penumpang Hantu yang dikirim oleh salah satu subscriber kita yang bernama Habib. Cerita ini berkisah tentang pamannya yang berprofesi sebagai penarik becak motor, dan pada malam hari itu mendapatkan seorang penumpang misterius. Bagaimana cerita lengkapnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, silahkan subscribe channel kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari channel Pos Ronda Horor. Jadi sudah siap semuanya? Langsung saja, berjaga dalam ketakutan. Perkenalkan, namaku Habib. Kisah ini kudapat dari pamanku yang pada saat itu berprofesi sebagai penarik becak motor. Sebut saja namanya Wa'acun. Malam itu sekitar bulan Agustus tahun 2014, Wa'acun bersiap untuk berangkat menarik becaknya. Jam di rumahnya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun Wa'acun berfirasat akan mendapatkan penumpang malam itu. "Bapak narik dulu ya, Bu," ucap Wa'acun kepada istrinya. "Apa tidak sebaiknya besok aja, Pak? Ini kan sudah larut malam," jawab istri Wa'acun. "Tidak apa-apa, Bu. Buat tambah-tambah uang belanja besok. Bapak berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut istri Wa'acun. Wa'acun pun berangkat dengan semangat, berharap firasatnya kali ini benar. Dengan mengendarai becaknya, ia berkeliling kota sambil sesekali berhenti di tempat bus biasa menurunkan penumpangnya. Namun setelah beberapa jam Wa'acun berkeliling, tak ada satupun orang yang mau menggunakan jasa becaknya. Wa'acun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memarkirkan motornya di pinggir jalan. Kok sepi kali lah malam ini. 2 jam awak keliling gak dapat-dapat, batin Wa'acun sambil menyalakan rokoknya. Karena tak kunjung mendapatkan penumpang, Wa'acun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dan dilihatnya jam di tangan sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun siapa sangka, di dalam perjalanan pulang, dari kejauhan Wa'acun melihat seorang perempuan melambaikan tangan kepadanya, tanda bahwa ia ingin menaiki becak Wa'acun. Dengan senang hati, Wa'acun pun berhenti dan menawarkan jasa becaknya. "Becak, Kak?" tanya Wa'acun dengan ramah. Perempuan itu hanya diam dan langsung naik ke atas becak Wa'acun. "Mau kemana kita, Kak?" tanya Wa'acun lagi. Si perempuan itu masih saja diam. Dia hanya menunjuk ke depan, seolah menyuruh Wa'acun untuk segera jalan saja. Tanpa menaruh rasa curiga, Wa'acun yang sedari tadi memang mencari penumpang segera tancap gas sesuai dengan keinginan penumpangnya. Untuk mengusir sepi di perjalanan, Wa'acun mencoba untuk mengajak ngobrol perempuan itu. "Malam-malam kayak gini dari mana, Kak? Kok sendirian aja?" tanya Wa'acun berbasa-basi. Dan lagi, perempuan itu masih diam saja. Wa'acun pun sedikit bertanya-tanya di dalam hati. Kok agak lain kurasa kakak ini ya? Namun Wa'acun berusaha untuk tetap berpikiran positif. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sebuah persimpangan jalan. Perempuan itu tiba-tiba menunjuk ke arah kanan, memberi isyarat bahwa di persimpangan itu Wa'acun harus belok ke kanan. Dan begitu pula seterusnya. Wa'acun memacu becaknya dengan kecepatan sedang. Udara dingin seakan menusuk tubuh kurus Wa'acun yang hanya dibalut oleh jaket tipis yang biasa ia pakai. Jalanan yang sepi dan aspal yang mulus menemani perjalanan Wa'acun malam itu. Tumben, malam ini jalan di sini sepi kali. Batin Wa'acun sedikit merinding merasakan suasana malam itu. Tak lama, setibanya di depan sebuah rumah besar,
Tiba-tiba perempuan itu mengetuk badan becak milik Wak Acun, seperti tanda bahwa mereka sudah sampai. Wak Acun yang paham pun segera menginjak pedal remnya, dan mereka pun berhenti. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, dengan dikelilingi pagar tembok, serta pintu gerbang berbahan besi, terlihat sangat menyeramkan. Hanya lampu temaram yang menerangi rumah itu. Sambil memarkirkan becaknya, Wak Acun memperhatikan sekeliling rumah besar itu. Namun di lantai 2 ada yang menarik perhatiannya. Ia melihat ada sesosok bayangan sedang memperhatikan mereka dari dalam kamar. "Berhenti di sini, Kak?" tanya Wak Acun. Perempuan itu hanya mengangguk, kemudian turun dari becaknya. Tak lupa si perempuan itu memberikan uang sebagai ongkos kepada Wak Acun. Dengan senang hati Wak Acun menerima uang tersebut sambil berkata, "Terima kasih ya, Kak." Lagi-lagi perempuan itu hanya diam. Wak Acun yang sedari tadi sudah menaruh curiga, memberanikan diri untuk melihat wajah penumpangnya itu. Wak Acun pun sontak terkaget, tatkala melihat wajah yang sebagian tertutup rambut ternyata pucat seperti mayat. Setelah memasukkan uang ke dalam saku jaketnya, Wak Acun bergegas menyalakan mesin becak motornya, berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi apes baginya. Walau sudah diengkol berkali-kali, tetapi mesin becaknya tak kunjung menyala juga. Perempuan tadi masih saja berdiri di samping becak Wak Acun, sambil menatap Wak Acun yang tampak kesusahan menghidupkan mesin becaknya. Tiba-tiba perempuan itu berucap, "Kenapa becaknya, Bang?" "Biasalah, Kak. Motor tua suka rewel," sahut Wak Acun tanpa melihat ke arah si perempuan. "Sudah, Bang. Menginap di sini dulu saja. Ini kan sudah malam," ucap si perempuan itu lagi. Wak Acun pun menoleh ke arah si perempuan itu. Namun betapa terkejutnya dia melihat perempuan yang sedari tadi berdiri di samping becaknya kini mulai menampakkan wajah aslinya. Wajah yang tadi sebagian tertutupi oleh rambut perlahan mulai terlihat dengan jelas. Wajah yang dipenuhi oleh darah dengan senyum menyeringai menampakkan gigi-gigi hitamnya. Setan!" ucap Wak Acun sambil terus berusaha menghidupkan mesin becaknya. Beruntung bagi Wak Acun, ia akhirnya berhasil menghidupkan mesin becaknya. Bertepatan dengan suara raungan mesin, terdengar pula suara tawa yang melengking. Wak Acun langsung tancap gas dari tempat itu untuk kembali ke arah jalan pulang. Tapi lagi-lagi Wak Acun keheranan. Jalanan yang tadinya berangkat terlihat mulus dan tanpa lubang, kini berubah menjadi jalanan tanah yang bergelombang. Ditambah lagi bau busuk dan bau anyir seakan tak mau lepas dan mengikuti perjalanan pulang Wak Acun. Namun karena jalanan jelek, terpaksa Wak Acun tidak berani untuk memacu kencang laju becaknya. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya Wak Acun tiba di rumahnya pukul 3:30 pagi. Sesampainya di rumah, bau busuk dan bau anyir darah sudah tidak lagi mengikutinya. Karena masih dilanda ketakutan, ia mencoba untuk melihat sekeliling rumahnya untuk memastikan hantu perempuan tadi sudah tidak lagi mengikutinya. Setelah dirasanya aman, Wak Acun lantas membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Keesokan paginya Wak Acun terbangun oleh suara anaknya yang merengek minta uang jajan. "Pak, bangun, adik mau jajan," rengek adik kepada Wak Acun. "Apa, Dek? Bapak masih ngantuk," jawab Wak Acun lirih. "Minta uang, Pak, buat beli jajan," jawab anak Wak Acun. "Ambil itu di saku jaket Bapak," sahut Wak Acun lagi. Si Dedek pun berlari mencari jaket milik bapaknya. Setelah ditemukan tergantung di belakang pintu, Dedek segera merogoh saku jaket bapaknya itu satu persatu. Aneh, di dalam saku jaket bapaknya, Dedek menemukan beberapa lembar daun kering.
"Pak, ini kok malah daun semua isinya?" tanya Dedek. Pak Acun yang kaget segera bangun, lalu menghampiri Dedek yang masih berdiri di dekat pintu. Dirogohnya semua kantong, dan memang hanya ada daun kering di dalam kantong jaketnya itu. "Wah, berarti yang semalam memang benar dapat penumpang hantu," batin Wak Acun. "Ya udah, adik sabar dulu ya. Bapak tak narik becak lagi. Nanti sore bapak belikan martabak deh kesukaan adik," jawab Wak Acun menenangkan anaknya. Wak Acun pun segera mandi, kemudian berencana untuk menarik becaknya lagi. Seperti biasa, sebelum menarik becak, ia selalu menyempatkan diri untuk singgah ke kedai kopi yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh kawan-kawan seprofesinya. Baru saja Wak Acun masuk ke dalam kedai, Wak Acun langsung disambut oleh kawan-kawannya. "Wah, cair kali ya Wak. Semalam ku tengok dari jam 10 mondar-mandir aja bawa penumpang," ucap temannya yang bernama Jangkung. Wak Acun pun terheran, karena menurutnya jam 10 malam sampai jam 1 dia hanya mendapat 1 penumpang. "Yang benar kok Kung, awak dari semalam cuma dapat 1 aja, itu pun hantu pula yang kubawa," sahut Wak Acun. Wak Acun pun duduk sambil memesan kopi. "Bu, kopi hitamnya 1 ya," ucap Wak Acun kepada ibu pemilik kedai. "Oke Wak, ditunggu sebentar ya," jawab ibu-ibu pemilik kedai. Sembari menyalakan rokoknya, ia kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam kepada Jangkung. "Jadi siapa Wak? Penumpang yang Wak bawa dari jam 10 sampai jam 1 itu? Karena aku tengok Wak bolak-balik loh bak penumpang," tanya Jangkung. "Entahlah Kung, aku pun gak tahu," tutup Wak Acun sambil menghisap rokoknya. Oke teman-teman, demikian cerita yang dikirim oleh teman kita yang bernama Habib. Jadi menurut kalian, siapa penumpang yang dibawa Wak Acun itu? Apakah sama dengan penumpang hantu yang diantarnya? Silahkan komen di bawah. Akhir kata, mohon maaf jika Mas Gobel ada salah dalam menyampaikan cerita ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik komen dan subscribe agar Mas Gobel semangat untuk membuat konten cerita horor yang lainnya. Bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di channel Pos Ronda Horor, silahkan kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga malam.